Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Asri, NIM 00200008. Di sini saya akan menjelaskan 6 sasaran manajemen pasien safety. Sasaran yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Ketepatan identifikasi merupakan hak pasien. Kebijakan atau prosedur setidaknya memerlukan 2 cara mengidentifikasi seorang pasien, seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang identitas pasien dengan barcode. Hak pasien. Yang pertama, pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur. Yang ketiga, pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran, kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi. Yang keempat, pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan dengan standar profesi keperawatan. Yang kelima, pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Kewajiban pasien. Yang pertama, pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit. Yang kedua, pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. Yang ketiga, pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat. Yang keempat, pasien atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atau jasa pelayanan rumah sakit. Kelima, pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya. Sasaran yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Yang pertama, komunikasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang kedua, mengurangi kejadian medication error di farmasi terkait pelayanan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan komunikasi yang efektif juga bisa dilakukan saat konseling obat dan fisik di ruang perawatan. Yang keempat, komunikasi yang berhasil bisa terlihat dari pemahaman pasien terhadap obat dan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Sasaran yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Obat yang perlu diwaspadai adalah obat-obatan yang memiliki risiko tinggi, menyebabkan bahaya yang besar pada pasien jika tidak digunakan secara tepat. Jadi obat yang perlu diwaspadai merupakan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi, terdaftar dalam kategori obat berisiko tinggi, dapat menyebabkan cedera serius pada pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaan. Sasaran yang keempat, kepastian tepat lokasi, prosedur dan pasien operasi. Ketepatan lokasi, ketepatan prosedur dan ketepatan pasien operasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit untuk menjamin pasien yang akan menjalani suatu tindakan operasi mendapatkan tindakan operasi yang sesuai dengan lokasi keadaan yang perlu ditindak, prosedur yang tepat untuk melakukan tindakan dan diberikan pada pasien yang benar. Membutuhkan tindakan operasi. Sasaran yang kelima, pengurangan risiko infeksi. Pelayanan kesehatan. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan praktisi dalam kebanyakan tantangan pelayanan kesehatan dan peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan merupakan keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional pelayanan kesehatan. Infeksi umumnya dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan, termaksud infeksi saluran kemih terkait kateter, infeksi aliran darah bloodstream infection, dan pneumonia seringkali dihubungkan dengan ventilasi mekanis. Sasaran yang keenam, pengurangan risiko pasien jatuh. Pasien jatuh adalah keadaan tiba-tiba tidak terkontrol, tidak terduga yang mengakibatkan tubuh terhempas ke lantai atau lainnya,
namun tidak termasuk kejadian jatuh yang diakibatkan kekerasan ataupun tindakan lain yang diharapkan. Faktor risiko jatuh yang pertama, faktor risiko intrinsik atau karakteristik pasien dan fungsi fisik umum, diagnosis perubahan fisik, medikasi dan interaksi obat. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Yang pertama, tingkat pencahayaan, permukaan lantai, furnitur, ketinggian tempat tidur, kunci tempat tidur, kalbel, penggunaan alat bantu, dan yang terakhir selama rawat. Mungkin itulah saja tadi penjelasan saya mengenai manajemen pasien safety. Saya ucapkan terima kasih.